Untuk bisa berhijrah harus dipaksakan. Ibadah harus dipaksakan. Baca Quran dipaksakan. Qiyamul Lail dipaksakan. Jadi orang baik dipaksakan. Semua harus dipaksakan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya nanti seluruh episode kehidupan silih berganti tawa air mata ini sampai nantinya kita kembali kepada Allah dengan kalimat Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bukankah semua dari kita ingin mati dalam keadaan dipanggil dengan kalimat wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang ridha dan diridhai oleh Allah. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah dan masuklah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Obat orang yang jatuh cinta adalah menikah, itu pertama. Tapi kemudian kalau ternyata tidak mungkin untuk menikah karena satu dan lain hal, maka yang kedua cara terbaik adalah meninggalkannya. Meninggalkannya untuk mengobati diri kita sendiri. Kalau tidak bisa meninggalkannya masih teringat-ingat, ingat keburukan-keburukannya boleh. Supaya kita bisa mudah melupakannya. Dan kalau sudah ingat keburukan-keburukannya masih juga tetap cinta luar biasa, tetap nangis patah hati luar biasa. Apa yang harus dilakukan adalah minta pertolongan kepada Allah untuk menyembuhkan hati kita yang terluka. Kenapa seseorang bisa mencintai orang lain secara berlebih-lebihan seperti itu? Kenapa perasaan wanita mencintai orang berlebih-lebihan sehingga patah hati, nangis 7 hari 7 malam? Kenapa? Orang yang jatuh cinta kepada hamba Allah berlebih-lebihan seperti itu karena hatinya kosong daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara melihat keseriusan laki-laki adalah pertama dia menghargai dirimu sebagai seorang perempuan muslimah. Ya, dia kalau dia mulai menyentuhmu berarti dia tidak sayang kepada dirimu. Artinya dia nafsu kepada dirimu. Apalagi dia berbuat yang lebih daripada itu. Dia nggak sayang. Ingat nih teman-teman akhwat ya, kalau dia udah mulai melakukan berlebih-lebihan secara fisik kepada dirimu, dia nggak sayang. Dia berada dalam hawa nafsunya. Tapi kalau dia sayang, dia akan menjaga dirimu tetap utuh, suci, berharga. Kenapa dia tidak diuji? Dia hidupnya enak, kaya raya, keluarganya bahagia, tapi tak pernah sholat. Kenapa dia tidak diuji? Itu ujian, teman-teman sekalian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang bernyawa mati. Apa yang engkau sombongkan, engkau akan mati. Dan Allah akan mengujimu dengan keburukan, kesedihan, air mata, keterpurukan. Juga Allah akan mengujimu dengan kebaikan, kekayaan, kehebatan, popularitas, jabatan yang tinggi, posisi yang hebat di mata masyarakat. Dan hanya kepada Allah lah kamu sekalian kembali. Maka bagi siapapun yang menyangka dia enak hidupnya tidak pernah diuji, sementara dia tidak sholat tapi Allah berikan kebahagiaan, dia adalah mengalami yang dinamakan dengan istidraj, jebakan dari Allah Subhanahu wa taala.